kita dengarkan dan tonton aspirasi dari FG ya. Sekarang sebelumnya kita kerja. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari FG3 ingin mempersembahkan drama dari kita yaitu berjudul Jejak di Balik Lautan. Semoga teman-teman bisa menikmati dan menontonnya dengan baik. Terima kasih. Apakah usaha benar-benar tidak akan mengkhianati hasil? Ini hari di suatu perkampungan di Surabaya. Seorang nelayan bernama Nelson mempertanyakan pertanyaan itu setiap kali ia bangun. Akan tetapi, akankah ada suatu hari ia melihat jawaban dari pertanyaan itu? Udah subuh aja. Udah mau berangkat kerja lagi, Mas. Hati-hati ya. Iya, Dir. Aku berangkat ya. Di tengah lautan, Nelson berdiri di atas kapal pemancingnya. Namun, pikirannya tertuju pada Nadira, istrinya yang sayangnya sedang menderita kanker. Ia bertekad membawa Nadira ke London dan memenuhi impiannya sebelum waktu memisahkan mereka. Udah jam berapa sih? Jam 10. Alhamdulillah, udah banyak ikannya. Nah, terus ya Dir, aku janji bakal bawa kamu pergi jalan-jalan buat menuhin impianmu. Pulang dari lautan, Nelson langsung bekerja mengolah daging ikan yang ia tangkap. Sosis, bakso, fish cake, mereka merupakan produk terlaris di tokonya. Niaga Nelayan Nelson, produk olahan ikan terbaik se-Surabaya. Menarik juga ya namanya. Misi Pak. Selamat sore Pak, selamat datang di Niaga Nelayan Nelson, toko olahan ikan terbaik se-Surabaya. Tagline-nya lucu banget. Kenalin ya Mas, saya Arvin. Saya lagi cari orang yang namanya Nelson. Ada nggak ya? Oh, Nelson, itu mas saya Pak. Oh ini Mas Nelson. Betul Pak Arvin. Oh oke Mas. Jadi izin ya Mas, saya di sini mau diskusi tentang kerja sama Mas Nelson nih. Kira-kira saya bisa duduk dulu sebentar nggak ya sama Mas Nelson? Oh iya Pak, silakan duduk, silakan duduk. Sini aja. Jadi gini Mas, saya tuh punya rencana besar untuk buka perusahaan saya di Surabaya. Nah, dilihat-lihat Mas Nelson ini etos kerjanya sangat tinggi ya. Dari pagi sampai siang Mas Nelson ini udah kerja ke lautan. Terus abis ngambil ikan di laut, Mas Nelson ini udah langsung ngolah ikannya secara sendiri. Mas Nelson juga nggak punya asisten lagi. Kayaknya Mas ini cocok deh buat jadi kepercayaan saya di Surabaya. Iya Pak, soalnya saya usahanya kecil-kecilan. Kalau ada asisten, nanti usah ngeluarin lebih banyak lagi. Nah itu dia Mas, saya mau ngajak Mas buat investasi dan kerjasama bareng saya.
Kira-kira Mas Nelson mau nggak ya? Wah, gimana ya Pak? Menarik sih itu. Kira-kira konsepnya bakal kayak apa? Nah, jadi gini Mas, rencana saya itu awalnya saya akan ngasih dulu Mas modal nih dari saya pribadi. Nah, dari situ kita bisa rembukin nih arah tujuan dari perusahaan kita tuh kemana. Mulai dari kita rencanain penganggarannya, rencana dana daruratnya, lalu kita masuk ke pemasarannya, yaitu nentuin pemasaran produknya seperti apa dan brandingnya seperti apa. Nah, nanti sedikit demi sedikit saya yakin perusahaannya kita, Mas Nelson dan saya ini akan menjadi lebih baik ke depannya. Boleh juga sih itu Pak. Yaudah, deal. Oke, baik Mas, ditunggu ya kabar baiknya. Dua bulan berlalu, Nelson setelah mengaplikasikan ajaran Pak Arvin, sukses membesarkan usahanya dengan investasi dari Pak Arvin. Andai Pak Arvin tidak datang saat itu, kayaknya nggak mungkin deh saya sejauh ini. Melihat usahanya yang lagi naik daun, ia jadi bangga terhadap dirinya sendiri dan bergerak satu langkah lebih dekat untuk mengantarkan istrinya pelanggan. Langit lega menelan cakrawala, angin menduru memecah gulita, ombak menggunung tanpa jeda, menghantam perahu, menguji dada. Gemuruh petir menyambar angkasa, laut mengamuk penuh angkara. Di siang hari yang langitnya penuh dengan gemuruh langit gelap dan badai yang tak kunjung berhenti, Nelson melihat ke arah pantai. Aduh, udah seminggu badai nggak berhenti-berhenti. Stok tangkapan nelayan jadi menipis. Aku jadi pusing mau jualan apa. Nelson! Bambang, kenapa? Aku baru aja kepikiran kamu. Ada apa nih? Aku kemarin ngobrol sama nelayan lain. Oh iya, terus? Mereka bilang kalau badainya nggak cepat selesai. Tunggu belum tikar pas sudah reda. Terus tadi aku juga ngeliat Mas Rudo ngunci rukonya. Dia kan nggak pernah ngunci ruko sesiang ini. Siapa tadi? Mas Rudo. Waduh, kalau kayak gini gawat sih. Aduh, gimana nih? Mau ke rumahnya Mas Nelson aja nggak? Ngobrol sama istrinya Mas Nelson, si Nadira. Dia kan pintar tuh. Kok kamu tahu istri saya pintar, Bang? Nah kayak gitu, kan saya dulu pernah sekolah sama dia pas SD. Ya udah, kita ke rumah saya aja. Tapi aku bakal perhatiin kamu terus ya, Bang. Istri pintar. Hehehe, iya deh, maaf. Setelah pendiskusian yang pendek, Nelson dan Bambang menuju rumahnya Nelson, di mana Nadira sedang merajut. Nadira memang orang yang sangat pintar dan memiliki rasa empati yang tinggi. Mereka berharap dapat menemukan solusi untuk mengatasi masalah ini bersama-sama. Jadi makanya saya kenal Nadira, Mas Nelson. Emang juara kelas kemarin. Iya deh, serah kamu. Nih, udah sampai. Ayo masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada Mas Bambang. Mau masuk Mas? Hehehe, permisi ya Mbak Nadira. Ternyata lagi ngerajut ya? Iya Mas. Soalnya akhir-akhir ini lagi hobi ngerajut gitu. Lagian gak ada kerjaan juga kan. Duduk dulu Mas. Tapi kok kelihatannya serius banget. Lagi ada masalah di toko. Jadi gini Mbak Nadira, akhir-akhir ini kondisi nelayan lagi susah. Badai sering datang, ombak besar, dan hasil tangkapan jadi sangat berkurang. Bahkan Mas Rudo yang biasanya paling rajin tuh pergi ke laut, sekarang sering burung tikar di siang hari karena penghasilannya nggak cukup lagi buat bertahan. Iya, tadi Mas Rudo aja ngomong mau jual perahunya. Katanya udah nggak kuat nembok tiap hari. Kalau kayak gini, kita semua bakal kena ujung-ujungnya. Aduh mas, gak diputer kalau pikirnya. Sekarang yang cuma mikirin jualan hari ini. Nah daripada kita ngomong gak jelas, kita harusnya mikir persiapan gimana buat nanti pas badainya reda. Persiapan gimana Mbak? Gini toh, kalian kan punya toko, punya kulkas. Itu bisa dipakai buat nyiapin barang-barang olahan yang tahan lama. Tapi gak
kerjasama berbisnis sama nelayan-nelayan. Bikin rencana bareng, bebannya bisa dibagi. Ada yang bantu produksi, ada yang bantu cari bahan, ada juga yang bantu jualan. Dengan begitu, kerjaan lebih ringan. Oh, jadi bukan saling menunggu tombak ya intinya. Betul. Buat itu makan aja kerang. Tapi kalau makan bareng-bareng, pasti untungnya lebih besar. Kayaknya masuk akal juga ya bang. Iya juga ya, Mas Nelson. Daripada tiap orang pada aja nyerang sendiri-sendiri kan. Iya benar. Oke deh, habis ini kita hubungin teman-teman main dulu. Siapa tahu mereka mau ikut pesan rencana. Oke deh, aku coba ngatur Mas dulu sama yang lainnya deh sekarang. Yaudah, kita nggak bisa diem aja. Kalau emang mau tuh jalan lagi, kita harus gerak sekarang. Betul, daripada cuma ngeluh terus, ya kali ya. Hehe. Nah itu bagus kok kalian kerjasama, komunikasi, pasti akan lebih gampang. Iya juga ya, kita nggak harus nanggung semuanya sendiri. Benar banget. Yang penting mah kita mulai aja dulu. Yaudah, ayo deh bang. Kita langsung gerak sekarang aja. Ayo. Ayo. Badan telah mereda dan akhirnya rencana mereka terwujud. Para nelayan yang tadinya hampir putus asa, kini bahu-membahu menggerakkan kembali roda usaha mereka bersama-sama. Nelson, kalau udah lihat belum? Tadi pagi aja stok fish cake kita udah hampir habis setengah. Hah? Serius kamu bang? Serius lah, bahkan tadi ada yang pesen buat dikirim keluar kota juga. Alhamdulillah, akhirnya datang lagi ya tuh kita. Warung-warung yang dulu sempat tutup kini kembali buka. Orang-orang yang sebelumnya kehilangan harapan perlahan mulai berdiri lagi. Bahkan hasil usaha mereka kini jauh lebih baik dibanding sebelum badai datang. Nelson, ini sebenarnya yang minggu depan udah siap semua nih. Waduh, seret banget tapi sih sekarang. Oh, yang jelas lah. Orang pada nyari persoalan kita terus kok. Dulu kita takut bangkrut, sekarang takut kehabisan stok. Terus semuanya lagi baru bekerja. Makasih ya Jir. Bukan hanya usaha Nelson yang berkembang, para nelayan-nelayan juga ikut bangkit bersama. Mereka belajar mengolah hasil laut menjadi produk yang lebih tahan lama dan lebih bernilai. Dari badai yang hampir menghancurkan segalanya, justru lahir harapan baru bagi mereka semua. Bang Nelson, bakso ikannya kapan direbus ya? Siap, tunggu bentar ya. Ada apa Mas Nelson? Enggak, cuma gak nyangka aja. Nggak nyangka kenapa? Gak nyangka deh, kita bisa sejauh ini. Setelah sekian lama dihantam kesulitan, Nelson akhirnya mulai melihat bahwa semua kerja kerasnya telah membuahkan hasil. Sedikit demi sedikit, impian yang dulu terasa mustahil, kini mulai terasa nyata. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nelson sadar bahwa angka yang selama ini terus ia kejar, akhirnya telah cukup untuk membawa dirinya dan Nadira menuju mimpi mereka. Ada apa Nelson? Aku udah minta lagi Dir. Semua tabungan kita sebulan ini, semuanya deh. Hah? Kenapa tabungan kita? Cukup Apa? Cukup untuk mewujudkan mimpi kita. Serius Nelson? Cukup apa? Cukup teladan Dir. Ah serius? Aku tahu Nelson pasti gak akan berhenti sebelum sampai. Aku bangga banget sama kamu Mas. Usaha memang tidak akan pernah mengkhianati hasil. Bagi Nelson, jawabannya bukan datang dalam sekejap, bukan pula tanpa badai, tapi disinilah ia berdiri di tepi impian yang hampir tercapai, dengan tangan yang masih menggenggam tangan istrinya. Jejak panjang itu akhirnya membawa mereka ke tepi laut yang berbeda, laut yang lebih tenang, laut yang selama ini hanya ada dalam mimpi Nadira. Kami dari FG3